Saudara, sebelum tadi Sapa Indonesia Pagi jeda, begitu ya, kami menghadirkan informasi terkait dengan kasus pembunuhan terhadap bayi di Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini kita akan langsung tanyakan seperti apa perkembangan terkini, utamanya terkait dengan penyidikan yang sudah dilakukan oleh polisi. Langsung saja kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Bayu Sasongko di sana. Bayu, selamat pagi. Apakah ada kemungkinan jumlah korban yang bertambah? Seperti apa proses penyidikan lanjutan yang saat ini sedang berlangsung di sana? Ya, selamat pagi Valen dan juga saudara. Dapat kami sampaikan saat ini berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan berdasarkan pengakuan dari pelaku Rudi, korban bayi yang dikubur di pekarangan tersebut sementara memang hanya 7 jasad saja. Namun polisi juga menetapkan bahwa saudara E yang sebelumnya sempat diamankan, yakni anak dari pelaku Rudi ini adalah seorang korban. Pasalnya, Valen, korban ini pada saat itu mengalami paksaan dan ancaman dari Rudi untuk melakukan persetubuhan yang hingga menghasilkan 7 bayi tersebut yang akhirnya dibunuh dan dikuburkan oleh Rudi, Valen. Ya, hingga saat ini dari 7 korban bayi ini baru ditemukan 4 kerangkanya dan proses pencarian masih bertambah. Kemudian untuk anak pelaku sendiri hingga saat ini masih dalam pendampingan begitu ya, otomatis untuk penyembuhan trauma ataupun juga psikologis yang mungkin sempat terganggu karena perlakuan daripada tersangka yang merupakan ayahnya sendiri. Kemudian Bayu, apakah mungkin ada dugaan pelaku lain yang kemudian juga terlibat atau bersekongkol dengan tersangka yang saat ini sudah ditetapkan polisi? Seperti apa pengembangan kasusnya hingga saat ini? Iya. Sementara menurut informasi dari pihak kepolisian, pelaku memang baru hanya 1, yaitu Rudi. Dan sementara siang nanti pihak Polresta Banyumas rencananya akan memberikan rilis resmi kepada media dan publik tentang siapa tersangka dalam kasus ini. Namun patut diduga tersangka tersebut adalah Rudi. Karena menurut pengakuan Rudi, melakukan pembunuhan terhadap 7 bayi dan menguburkannya seperti itu, Valen. Ya, Bayu mungkin bisa review singkat saja. Ini sebenarnya untuk penemuan dari 7 kerangka bayi ini yang baru ditemukan 4, ini seperti apa sebelumnya? Ya, sebelumnya di pekarangan warga yang sedang diratakan itu, pekerja memang melakukan penggalian, lalu menemukan adanya bungkusan, berupa bungkusan kaos yang di dalamnya ada kerangka yang diduga waktu itu adalah kerangka manusia bayi ya. Lalu mereka melaporkan kepada pihak kepolisian dan akhirnya membawa kerangka tersebut ke dokter forensik. Dan akhirnya memang ditetapkan bahwa kerangka-kerangka yang ditemukan tersebut adalah kerangka manusia yang masih bayi. Dan 2 hari berikutnya kembali dilakukan penggalian dan ditemukan kembali sebanyak 3 kerangka berjenis bayi juga, Valen. Bayu, mungkin juga bisa disampaikan ke kami, Anda yang kemudian juga intens begitu ya untuk mengupdate informasi terkini dari Polresta Banyumas. Ini sebenarnya sebelum tersangka berhasil ditangkap polisi, ini hubungan keluarganya seperti apa? Karena kan ini kita juga dikagetkan ya, ini adalah istilahnya hubungan incest antara ayah dan anak begitu. Dari tahun 2013 atau 2014, koreksi jika saya salah. Seperti apa sebenarnya kehidupan di hubungan keluarga ini, Bayu? Ya, dari informasi yang beredar di masyarakat sekitar, bahwa sejak tahun 2012, antara pelaku ini, Rudi dan istrinya memang telah berpisah. Dan Rudi ini sendiri tinggal bersama E, atau E itu mengikuti Rudi dan tinggal berpindah-pindah di antara gubuk satu dan gubuk lainnya. Karena mata pencaharian Rudi sendiri juga serabutan, Valen ya. Dan akhirnya dari tinggal bersama itulah terjadi hubungan sedara dari tahun 2013 hingga 2021 kemarin, Valen. Seperti itu. Baik, hari ini nanti polisi dari Polresta Banyumas akan melakukan konferensi pers. Tentu yang akan kita nantikan adalah bagaimana pengembangan penyidikan termasuk juga motif dari tersangka melakukan tindak kejahatan ini. Terima kasih Bayu atas